Perkenalkan, nama saya Binti Nur Fadila dari kelas 11 MIPA 2 SMA Negeri 1 Rengas Dengklok. Di sini saya akan menjelaskan budidaya ikan konsumsi. Ikan mas merupakan ikan konsumsi air tawar yang cukup menjadi favorit di Indonesia. Permintaan terhadap produk ikan mas segar cukup besar dibandingkan ikan air tawar lainnya. Budidaya ikan mas cukup menggiurkan untuk dicoba. Sentra budidaya ikan mas di Indonesia adalah di Jawa Barat yang meliputi Ciamis, Sukabumi, Tasikmalaya, Bogor, Garut, Bandung, Cianjur, dan Purwakarta. Melihat potensi budidaya ikan mas yang begitu tinggi, maka saya akan memberi panduan lengkap cara budidaya ikan mas. Budidaya ikan mas banyak dilakukan masyarakat di kolam, keramba, dan jaring apung. Ikan mas atau dalam bahasa ilmiah Cyprinus carpio masuk dalam genus Syrphinidae. Secara psikologis, ikan mas memiliki badan memanjang dan sedikit pipi ke samping. Mulut ikan terletak di tengah, memiliki sungut sebagai ciri pokok yang membedakan ikan mas dan ikan koki. Secara morfologis, ikan mas memiliki tubuh agak memanjang dan memipih tegak. Mulut terletak di ujung tengah dan dapat disembunyikan. Bagian anterior mulut terdapat 2 pasang sungut. Secara umum, hampir seluruh tubuh ikan mas ditutupi oleh sisik. Sisik ikan mas berukuran relatif panjang dengan bagian belakang berjari-jari keras dan sirip terakhir yaitu sirip ketiga dan keempat bergerigi. Selanjutnya cara budidaya ikan mas. 1. Siapkan kolam. Biasanya ukuran kolam ikan mas diterpal umumnya seluas 7 x 10 meter dengan kedalaman 120 cm. Bersihkan terlebih dahulu kolam yang disiapkan dari penyakit dan parasit. Caranya adalah dengan mengeringkannya selama 1 hari untuk kolam semen dan 5-7 hari untuk kolam tanah. Makanan alami ikan mas bisa dihasilkan dengan cara menambah pupuk organik atau kandang yang sudah makan agar plankton bisa hidup di sana. Dosis yang diperlukan adalah 1-2 ton per hektar. Setelah itu, isi kolam dengan hingga air mencapai 15 cm. Dan jika airnya berubah menjadi hijau, artinya ganggan dan plankton sudah tumbuh. Kemudian, isilah kolam dengan air hingga ketinggian mencapai 120 cm. Yang kedua, menebar bibit. Pilih bibit yang unggul agar resiko kegagalan semakin kecil. Bibit unggul bisa didapat dengan membeli di kelompok tani, UPT, Kementerian Kelautan dan Perikanan, atau BPPI. Berikut adalah ciri-ciri bibit ikan mas yang unggul. Yang pertama, geraknya gesit. Yang kedua, kulitnya mulus tanpa jamur dan luka. Yang ketiga, induknya bersertifikat. Yang keempat, nafsu makannya baik. Agar jumlah bibit sesuai dengan luas kolam, rasio yang pas adalah 20 ekor per meter persegi. 3. Memberi pakan. Untuk memberi pakan pada ikan mas, siapkan pakan dengan protein 25% dan memberinya 3-4% bobot ikan. Berilah makanan pada pagi dan sore hari dan pastikan agar tidak ada makanan yang tersisa. Pasalnya, pakan yang tersisa bisa berpotensi menimbulkan penyakit dan mengurangi oksigen akibat proses pembusukan. 4. Panen. Ikan mas sudah siap dipanen jika ukurannya sudah mencapai 300-400 gram per ekornya. Biasanya, berat ikan akan mencapai ukuran tersebut saat usia ikan 6 hingga 8 bulan. Keuntungan budidaya ikan mas. 1. Memangkas biaya pakan. Ikan mas merupakan ikan
omnivora atau dengan kata lain ikan memakan segala. Tidak seperti yang harus diberi makan pelet, ikan mas bisa diberi makan sayuran apkir atau tumbuhan yang ada di sekeliling rumah. 2. Pasar yang besar. Ikan ini dapat diolah menjadi berbagai macam menu makan seperti ikan pepes, ikan bakar, ikan goreng, dan masih banyak lagi. Selain itu, kamu juga bisa membudidayakan berbagai jenis ikan mas seperti ikan mas koki, ikan mas koi, kumpai, dan lain-lain. 3. Mudah dibudidayakan. Ikan yang satu ini memiliki kemampuan adaptasi yang sangat tinggi hingga dapat hidup di berbagai macam lingkungan. Selain itu, ikan ini juga bisa membesar hingga ukuran layak konsumsi, yakni 300-400 gram dalam waktu 6-8 bulan. Kekurangan dalam budidaya ikan: 1. Mahalnya harga pakan. 2. Susahnya kesediaan di benih yang berkualitas. 3. Besarnya biaya pembuatan kolam. 4. Waktu pengontrolan setiap saat. 5. Memberi pakan harus tepat waktu. 6. Susah untuk beradaptasi dengan lingkungan. 7. Tinggi tingkat mortalitas. 8. Air sering diganti agar kandungan amoniak tidak melebihi. 9. Tidak semua spesies ikan bisa dibudidayakan. 10. Keterbatasan lahan untuk budidaya. Kekurangan bisnis budidaya ikan mas. Segi kekurangan bisnis budidaya ikan mas ialah budidaya ikan mas memiliki tingkat persaingan yang tinggi dan ketat. Hal-hal yang wajib diperhatikan sebelum mulai melakukan budidaya. Suhu optimal kolam yang baik adalah 25-30 derajat Celcius. Kolam harus memiliki ketersediaan oksigen yang baik untuk memaksimalkan pertumbuhannya. Pakan fermentasi dengan bantuan mikrobakteri akan membantumu mendapatkan hasil terbaik. Jenis ikan mas yang bisa dibudidayakan: 1. Ikan mas punten. 2. Ikan mas sinyonya atau putri Jogja. 3. Ikan mas Taiwan. 4. Ikan mas Majalaya. 6. Ikan mas Mayato. Yang ke-7 ikan mas lokal. Sekian penjelasan materi tentang budidaya ikan konsumsi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.